Agama Konghucu. Jadi sejarah lahirnya agama Konghucu ini atau dalam dialek Hokkien itu adalah Rujiao atau Jikau. Nah, yang mempunyai artian bahwa agama ini bagi orang-orang yang mempunyai hati yang sangat lembut. Nah, secara bahasa awalnya agama ini bernama Rujiao atau dengan cara urutan Ru berasal dari kata Ren, yaitu artinya itu orang, dan Su yang artinya itu perlu, sehingga mempunyai arti yang diperlukan oleh orang. Sedangkan Ru sendiri bermakna Rou, lembut, budi pekerti. Nah, atau penuh susila. Jadi yang utama atau mengutamakan perbuatan-perbuatan baik ataupun lebih baik. Nah, lalu Jiao ini berarti ajaran atau sastra untuk berbakti. Maka Rujiao adalah ajaran atau sastra atau agama untuk berbakti bagi kaum-kaum yang lembut budi pekerti, yang mengutamakan perbuatan baik, selaras dan berkebajikan. Agama Konghucu merupakan bimbingan hidup yang diberikan Tian atau Tuhan Yang Maha Esa. Tian ini adalah Tuhannya agama Konghucu. Nah, lalu yang diturunkan kepada para nabi dan para suci purba serta digenapkan dan disempurnakan oleh Nabi Konghucu. Nah, hal ini diambil dari etika Konfusius dan akhir abad 20 yang memang dikarang oleh Letioi. Nah, Rujiao atau agama Konghucu ada jauh sebelum sang Nabi Kongzi lahir. Dimulainya itu dengan sejarah tahun 2952 sampai 2836 sebelum Masehi. Senong pada tahun 2838 sampai 2698 sebelum Masehi. Lalu Huangdi pada tahun 2698, Nabi-nabi suci Pusi sampai 2596 sebelum Masehi. Dan Yao 2357 sampai 2255 sebelum Masehi. Sun dari tahun 2255 sampai 2205 sebelum Masehi. Lalu Dayu dari tahun 2205 sampai 2197 sebelum Masehi. Dan Santong dari tahun 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Wen Wujonggong dari tahun 1122 sampai 255 sebelum Masehi. Sampai pada Nabi Agung Kongji di tahun 551 sampai 479 sebelum Masehi, dan Mengji di tahun 371 sampai 289 sebelum Masehi. Nah, para nabi-nabi ini peletak Rujiao atau agama Konghucu, sedangkan Nabi Kongji adalah penerusnya, pembaharu dan penyempurna agama Konghucu. Nah, lalu dalam agama Konghucu setidaknya dikenal ada 29 nabi mulai dari Pusi sampai Kongcu dari 2953 sebelum Masehi sampai 551 sebelum Masehi. Ada 25 nabi ini. Nah, bila dihitung dengan tahun sebelum Masehinya seperti itu. Lalu pada sekitar abad 16 Masehi, Matteo Ricci, salah satu misionaris dari Italia, melihat bahwa di antara nabi-nabi dalam Rujiao, Nabi Konghucu lah yang terbesar. Sejak saat itulah istilah Konfusianisme atau Konfusianisme lebih populer dan di Indonesia dikenal sebagai agama Konghucu. Menurut kosakatanya, Rujiao berarti agama yang mengutamakan kelembutan atau keharmonisan. Di dalam kitab Yang Jiva diartikan sebagai Tong Tian Di Ren atau yang menjalin Tian atau Tuhan di alam bumi, dan Ren adalah manusia.
Agama Konghucu merupakan agama monoteis. Agama tersebut hanya mengenal satu Tuhan, yakni dikenal dengan istilah Tian, Tuhan Yang Maha Esa. Tian ini adalah Tuhan Yang Maha Esa. Dan Sangdi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ada dua. Nah, untuk memahami agama Konghucu terlebih dahulu kita perlu atau kita wajib mengetahui sejarah sejak dari awal sampai sekarang. Dari beberapa literatur dapat diketahui bahwa Nabi Konghucu merupakan tokoh penerus dan yang menyempurnakan Jikau atau agama Konghucu. Bahkan penciptanya, Jalan Suci Jikau, agama Konghucu, telah ditegakkan dasar-dasarnya oleh Raja Suci. Nah, dari uraian yang disampaikan tadi bahwa kita bisa mengetahui bahwa agama Konghucu ini muncul bukan pada zaman Nabi Konghucu, melainkan sudah diturunkan Tuhan puluhan ribu abad atau ribuan tahun sebelum kehidupan bapak agamanya sendiri. Nah, atau dari Nabi Konghucunya. Pendiri dinasti Xia itu dikenal sebagai bapak agama Rujiaunya, pendiri dinasti Xia, atau Mengji dalam kitab Binchu diteruskannya itu oleh Mengji. Kitab keempat yaitu Sihu, maka perlu digarisbawahi bahwasanya sejarah suci Jikau ini tidak identik sekedar dengan sejarah peradaban dan kebudayaan umat manusia di era Tiongkok purba, melainkan kehendak Khalik yang maha kuasa atau maha tinggi. Siang atau Sangdi merupakan sejarah wahyu-wahyunya melalui Sengren atau Nabi dalam Rujiau. Oleh karenanya, merupakan asal muasal tumbuh kembangnya agama yang diwahyukan Tuhan bagi insan yang lembut hati, beriman, serta bersifat mulia dan abadi, maka disebut sejarah suci Rujiau serta kitab-kitab sucinya. Apabila masih terjadi perdebatan, apakah ajaran Konfusianisme ini suatu agama atau merupakan suatu etika? Nah, nanti bakal dijelaskan seperti apa ajarannya oleh kawan saya yang lain. Maka jelas tergantung kita merumuskan arti agama itu dengan perkataannya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teologi Konghucu. Yang pertama ada keimanan. Untuk mencapai keyakinan yang benar ada 8 pengakuan iman, yaitu yang pertama, percaya bahwa Tian adalah awal alam semesta dengan segala isinya, atau yang disebut dengan Cheng Hin Huang Tian. Dan yang kedua, ada percaya bahwa kebajikan adalah penting dalam hidup manusia. Kebajikan itu adalah kekuasaan dan kemuliaan Tuhan yang menjadi pendorong kehidupan mulia dalam diri manusia. Hanya ada satu kebajikan saja, yaitu Suking. Yang ketiga, percaya adanya firman, watak sejati dan hakikat hidup manusia, anugerah Tuhan yang terbesar kepada manusia. Tuhan memberikan tempat berkembangnya kebajikan dalam hati manusia. Karena firmanlah, maka manusia merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan watak sejati, manusia akan menuju ke tingkatan luhur dan mengamalkan kebajikan tersebut. Kebajikan di sini ada 5, yaitu yang pertama cinta kasih, yang kedua menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, yang ketiga kewajiban susila, yang keempat bijaksana, dan yang terakhir dapat dipercaya. Nilai dan hakikat manusia dapat diukur dengan sejauh mana dia sanggup melaksanakan dan mengamalkan kebajikan tersebut. Yang keempat, ada percaya ada 2 kekuatan hidup manusia, yaitu sin yang memungkinkan, yaitu sin yang artinya memungkinkan adanya hidup ruhaniah, dan kui yang memungkinkan adanya kehidupan lahiriah. Kehidupan ki adalah perkembangan sin. Kehidupan pik atau jasad adalah perkembangan kehidupan kui atau nyawa, atau chengzi guisen. Yang ketiga, wajib berbakti kepada orang tua. Maka pendidikan paling awal adalah pendidikan tentang bakti pada orang tua. Setelah manusia lahir, hubungan sosial yang mula-mula terjalin adalah hubungan dengan orang tuanya. Lalu bakti ini adalah dasar dari kebajikan. Yang keenam,
Konghucu adalah genta ruhani yang mengunggah hati dan pikiran manusia kepada firman yang membimbing hidup luhur. Yang ketujuh ada berbuat mengikuti watak sejati adalah menempuh jalan suci atau Cheng Kin Jing Su. Dan yang terakhir kedelapan itu percaya bahwa Konghucu adalah guru mulia atau Cheng Xing De Dao. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang ajaran Konfusius. Konfusius ini menghindari membicarakan tentang hal-hal yang metafisis dan tidak pernah berbicara tentang keajaiban, kekuatan, atau masalah ketuhanan. Namun walaupun demikian, Konfusius tetap percaya pada Tuhan dan dia adalah seorang monoteis yang etis. Dia menyatakan bahwa kehendak Tuhan telah dibukakan untuknya dan oleh karena itu misinya adalah membuat kehendak tersebut berlaku di dunia. Konfusius percaya bahwa dunia ini dibangun atas dasar-dasar moral. Jika masyarakat dan negara secara moral rusak, maka tatanan alam tersebut juga akan terganggu sehingga terjadilah perang, banjir, gempa, kemarau panjang, penyakit, dan lain sebagainya. Konfusius memberi penghormatan yang tinggi terhadap manusia. Dia percaya bahwa seseorang itu asalnya adalah baik dan akan kembali kepada sifat yang baik. Dia tidak memerlukan juru selamat. Yang diperlukan manusia hanyalah guru yang berbudi dengan melakukan ajaran dan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Dalam hal susila, Konfusius menekankan perasaan berkawan atau timbal balik, rasa simpati dan kerjasama yang semua itu dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian sampai kepada tingkat lingkungan yang lebih luas seperti contohnya masyarakat sekitar. Nah, di sini ada 5 macam hubungan yang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan orang-orang Cina atau orang-orang Konfusius. Yang pertama, ada hubungan antara penguasa dengan warga negaranya. Yang kedua, ada hubungan ayah dengan anak laki-laki. Yang ketiga, ada hubungan kakak laki-laki dengan adik laki-lakinya. Yang keempat, ada hubungan suami dengan istri. Dan yang terakhir, kelima, ada hubungan teman dengan teman. Konfusius ini melihat bahwa timbulnya kekacauan itu dikarenakan tidak seimbangnya hubungan-hubungan tersebut di atas. Dan menurut Konfusius ini juga kebijakan yang harus ditanamkan di atas semuanya itu adalah sifat membesarkan hati manusia. Aspek tersebut bertujuan untuk mempertahankan cita-cita Konfusius yang menyangkut penanaman hubungan manusia dan menjunjung tinggi hak-hak manusia. Sifat membesarkan manusia ini bisa tercapai dengan mencintai orang lain atau lain sebagainya. Dan Konfusius ini menginginkan kemajuan rakyat melalui jalan peradaban yang benar, yaitu melalui kekuasaan pemerintah yang baik dengan mengambil seorang pimpinan yang bisa menjadi contoh yang baik bagi para warga negaranya. Dalam ajarannya disebutkan bahwa satu-satunya tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Di antara pandangannya adalah bimbinglah rakyat dengan aturan-aturan pemerintah dan periksalah dan aturlah mereka dengan ancaman hukuman, dan rakyat akan berusaha untuk ditinggal di luar penjara tetapi tidak mempunyai perasaan hormat atau malu. Bimbinglah rakyat dengan kebijaksanaan atau periksalah atau aturlah mereka dengan aturan-aturan tentang kesopanan, dan rakyat akan mempunyai perasaan hormat dan menghormati. Terus yang C, ada dasar ajaran Konghucu, dan dasar ajaran Konghucu ini adalah bisa disebut dengan Ngosiang, yaitu yang pertama Jin artinya cinta kasih, yang kedua Ji itu artinya kebenaran, yang ketiga Li yang artinya kesusilaan, yang keempat ada Ti artinya kebijaksanaan, dan kelima ada Sin dapat dipercaya. Jin dan Li sangat erat kaitannya.
Di antara maksud cinta kasih di sini adalah menempatkan diri dalam batas-batas kesusilaan dan hanya yang bersangkutan sendirilah yang dapat mengembangkannya. Kesusilaan ini mempunyai arti yang sangat luas dan dapat disimpulkan sebagai sopan santun hidup, meliputi seluruh aspek pergaulan hidup manusia. Kebenaran sangat erat kaitannya dengan bijaksana. Dan yang D itu ada ajaran spiritual. Ajaran spiritual Konghucu itu adalah Tiong yang artinya setia, dan Si yang artinya yang artinya tuh tenggang menenggang. Tiang adalah melaksanakan tugas sepenuh hati dan sepenuh tenaga. Si tidak melakukan perbuatan terhadap orang lain yang dirinya sendiri tidak mau diperlukan perbuatan semacam itu. Yang E ada ajaran 8 kebajikan. Ajaran tersebut itu meliputi itu tindak laku baik, Ti rendah diri, Tiong itu setia, Sin dapat dipercaya, Li kesusilaan, Jing keadilan, kebenaran dan kewajiban, Lian itu suci hati, dan Ti itu tahu malu, yang artinya tahu malu. Yang F ada ajaran 9 kebijakan. Yang pertama, keramah tamahan disertai dengan kewajiban. Yang kedua, kelemah lembutan disertai dengan kebulatan hati. Yang ketiga, ada kejujuran disertai dengan sikap hormat. Yang keempat, ada kecakapan pemimpin disertai dengan kewaspadaan. Yang kelima, ada kepatuhan disertai dengan keberanian. Yang keenam, ketulusan hati disertai dengan sopan santun. Yang ketujuh, kesederhanaan disertai dengan kesucian. 8, kekerasan hati disertai dengan ketulusan. Kesembilan, kepercayaan disertai dengan kebenaran. Yang G itu ada ajaran 5 hubungan kemasyarakatan. Yang pertama ada pemimpin dan pembantu. Yang kedua, orang tua dan anak. Ketiga, suami dan istri. Keempat, kakak dan adik. Kelima, kawan dan sahabat. H. Ajaran tentang tengah-tengah tepat. Yang pertama itu ada pemimpin hendaknya sebagai pemimpin. Yang kedua, adanya pembantu hendaknya sebagai pembantu. Yang ketiga, ayah hendaknya sebagai ayah. Yang keempat, anak hendaknya sebagai anak. Terima kasih. Inilah penjelasan dari saya tentang teologi Konghucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Tati Asmini akan menjelaskan tentang kitab suci agama Konghucu. Saya akan menjelaskan kitab suci Konghucu, yaitu Ngokik atau kitab suci lainnya. Ngokik ini sudah ada pada abad sebelum Konfusius ini lahir. Nah, salah satu muridnya ini yang bernama Sun Lezi memakai 6 kitab klasik yang sumber ajarannya ini dari agama Konghucu. Nah, ia menjelaskan bahwa seluruh rakyat Tiongkok ini harus menggunakan 6 kitab ini untuk mengatur roda kehidupannya. Jika rakyat Tiongkok tidak menggunakan ke-6 kitab ini, maka rakyat-rakyat Tiongkok akan mengalami kekacauan dalam kehidupannya. Nah, kitab mungkin ini juga terbagi menjadi 6 kitab bagian, yaitu yang pertama kitab Yijing atau kitab perubahan. Yijing ini merupakan menjadi sasaran kemarahan bagi Kaisar Qin Shi Huang yang karena kitab ini dipandang sebagai buku mistik. Nah, kitab ini berisi simbol hengagram yang jumlahnya itu ada 64. Nah, simbol hengagram ini menjelaskan tentang terjadinya perubahan alam semesta dan nasib manusia. Nah, sebenarnya hengagram ini merupakan bentuk logika silogisme yang di dalamnya itu berisi 6 jenis yang berantai. Nah, yang kedua ada juga kitab Sujing atau kitab dokumen sejarah. Nah, kitab Sujing ini berisi 30 maklumat para raja-raja di zaman purba. Nah, kitab ini itu berisi maklumat yang bermacam-macam. Di antaranya ialah pengangkatan terhadap raja baru dengan menyebutkan alasan-alasan pengangkatannya. Kemudian
bukan hanya itu, isi maklumatnya juga adalah tentang keputusan raja menghukum menteri dengan menyebutkan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh menteri tersebut dalam menjalankan tugasnya. Ada juga yang ketiga ini kitab Liji atau kitab kesusilaan. Nah, kitab kesusilaan ini adalah kitab yang menyangkut berbagai macam kesusilaan yang luas, seperti aturan tentang upacara sembahyang kepada Tuhan dan arwah, mulai dari perlengkapan upacaranya, kemudian pakaian upacara, jumlah peserta upacaranya juga, macam-macam upacara dan ritualnya, kemudian macam-macam sesaji dan cara menyajikannya pula itu ada di kitab Liji. Nah, bukan hanya itu, di dalam kitab ini juga ada nasihat-nasihat dari Konfusius tentang makna hidup. Nah, masalah-masalah moral dan kesusilaan juga banyak dinyatakan oleh Konfusius dalam kitab ini, serta beberapa kutipan yang bersumber dari kitab sejarah dan kitab-kitab klasik lainnya. Nah, yang keempat ini ada kitab Sijang, yang artinya itu kitab sajak. Nah, kitab sajak ini berisi tentang sajak tulisan yang berbentuk puisi. Nah, yang di dalam kitab sajak ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, Gufeng, yang berisi tentang nyanyian rakyat tentang berbagai masalah kehidupannya sehari-hari, antara lain seperti cinta antara kehidupan remaja dan hubungan orang dalam keluarganya. Nah, dan yang kedua itu ada Xiao ya, yang berisi kritik terhadap pejabat yang tidak menjalankan tugasnya secara baik, juga berisi tentang keluhan para rakyat kepada pemerintahannya. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya Daya. Nah, berisi pula kajian kepada raja dan arwah karena menyebabkan rakyat dari cengkraman Raja Zhou yang jahat dari dinasti Han. Nah, Daya ini merupakan pujian kepada Raja Wei karena telah membebaskan para rakyat itu dari Raja Zhou Ying yang jahat dari dinasti Shang. Nah, yang keempat ini ada yang namanya song yang berisi song yang berisi lagu-lagu untuk mengiringi upacara suci, yaitu lagu pujian kepada Tuhan. Nah, yang kelima itu adalah kitab Chun Siu, yaitu kitab musim semi dan musim gugur. Nah, kitab Chun Siu ini menceritakan sejarah kerajaan negeri Lu, yaitu negeri kelahiran Konfusius. Menurut para ahli sejarah, kitab ini itu ditulis sendiri oleh Konfusius, yang isinya ini adalah analisis kata-kata dan sebutan pemakaiannya dikacaukan oleh para raja muda. Nah, raja-raja muda ini sengaja mengacaukan penggunaan kata karena ingin merebut kekuasaannya. Contohnya, seorang bangsawan yang gelarnya rendah yaitu Zhu, tetapi ia mengubah gelarnya menjadi seorang raja atau Wang. Nah, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para raja untuk mengelabui rakyatnya ini sangat ditentang oleh Konfusius. Menurutnya hal itu tidak boleh dibiarkan. Maka jika hal ini dibiarkan, akibatnya adalah generasi yang akan datang ini akan menjadi bingung dan negeri Tiongkok ini tidak akan dapat disatukan lagi. Mungkin hanya ini penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.